Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma Wardani dari kelas 6C NPM 176. Di sini saya akan menjawab soal-soal tentang strategi inovasi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif adalah yang pertama dengan menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindak selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan, dana, donatur, serta berbagai penunjang lainnya. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Yang keempat, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah, dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Jadi, intinya cara agar strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif adalah dengan membuat klien percaya dengan strategi pendidikan atau inovasi yang digunakan. Pertanyaan yang kedua, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan bila klien atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Selanjutnya, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Dan yang terakhir, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lainnya. Strategi bujukan tepat digunakan apabila masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Dan yang terakhir, perubahan tidak dapat dicoba, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Ya, ada, karena jika ingin suatu strategi inovasi dapat diterima klien atau dapat tercapai sesuai harapan kita, harus mempertimbangkan berbagai karakteristiknya. Pertanyaan selanjutnya, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi untuk memilih strategi yang tepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Karena pada dasarnya setiap strategi itu mempunyai keuntungan dan kelemahan sendiri-sendiri, tergantung bagaimana kita dapat melakukan suatu strategi dengan secara maksimal. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers,
1993, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Perbedaan kedua karakteristik keunggulan relatif dan kompatibel sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan relatif. Keunggulan relatif ini ialah sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan ekonominya, atau mungkin dari faktor sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Selanjutnya, kompatibel. Ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerimanya. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima cepat. Inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Maka jika keunggulan relatif itu dapat diukur dengan sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya, sedangkan kompatibel itu tingkat kesesuaian inovasi dengan kebutuhan si penerima. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.